Gimana caranya ngasih harga produk 50.000 sedangkan saat ini produknya itu harganya receh? Itu kemarin salah satu pertanyaan di grup umum di Hidup Dari Karya. Anyway, sebelum aku jawab, ini suaranya agak pelan ya. Udah jam 10 malam, seharian di jalan, lagi di luar kota. Kalau konteksnya adalah gimana cara biar berani ngejual 50.000, jawabannya sama seperti sebelumnya. Kalau kita udah jual produk sesuai personal branding kita, terus kita udah bikin produknya dengan bagus, terus kita berani untuk ngasih free di awal untuk dapatkan testimoni orang, pendapat mereka kita terima, terus kita upgrade. Itu yang idealnya. Tapi kalau ngomongin konteks berani, kayaknya aku perlu kasih konteks gini deh. Cara untuk bikin produk itu yang terjadi saat ini, realitanya tuh ada dua. Satu, ada orang yang benar-benar ngeriset kebutuhan market apa. Jadi misalnya kalau kita ngomongin produk digital, orang tuh misalnya butuh untuk bikin postingan yang viral setiap hari misalnya. Akhirnya ada yang jual custom GPT. Tapi ada orang yang bikin produk yang asumsi dia bagus, atau produk yang dia butuhkan lalu dijual. Dua itu biasanya. Riset dulu baru dibikin, atau bikin dulu baru diriset. Aku menemukan ada yang berhasil dengan dua cara itu. Tapi kalau kita ngomongin ideal, sebenarnya dua-dua caranya bisa dipakai. Cuma teknis-teknisnya kalau misalnya orang ngeriset dulu, tentu akan butuh waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Akhirnya ada orang-orang yang bikin dulu, setelah sudah dibikin, dites di market. Kalau market nggak suka, diganti atau di-upgrade. Kurang lebih kayak gitu. Yang berhasil dengan strategi ini, misalnya Instagram itu dulu nggak kayak sekarang. Itu kayak anggaplah kayak kayak Foursquare dipersiapkannya kayak Google Map, tapi ada foto-fotonya gitu, ada pin lokasinya. Tapi ternyata orang lebih suka susunan gambarnya. Akhirnya itu yang semua di take out, cuma pakai fitur itu aja yang diutamain. Akhirnya jadi kayak sekarang. Ada misalnya Gojek, awalnya cuma fokus ke Nadiem ngalamin sendiri kebutuhan macet di Jakarta, akhirnya bikin Gojek udah stabil, akhirnya jadi ada Gokar dan GoGo yang lain. So dalam konteks ini, mau teman-teman pakai yang mana, karena kita ngomonginnya konteks produk digital, risetnya nggak perlu lama. Teman-teman juga bisa langsung bagi-bagi supaya orang bisa trial produknya. So dari awal sih aku bilang, kalau ngomongin berani jual harga 50.000, bikin dulu produknya terus dites aja. Itu sih poinnya. Jadi kalau mau teman-teman mau riset dulu, silahkan, baru ngetes. Pada akhirnya after produk udah jadi, kita perlu bagikan itu ke market yang pas supaya dapat respon yang pas. Karena ada juga produk yang bagus terus dibagikan ke market yang salah, akhirnya respon yang nggak cocok ya, karena mereka nggak butuh, pasti bilangnya jelek. Jadi kalau konteksnya berani, bikin aja dulu lalu bagikan ke orang yang pas. Itu aja dulu konteksnya. Nah, di momen kita bagi-bagi ini, ketika responnya bagus, kita akan makin semangat untuk makin percaya diri untuk bagi-bagi produknya gitu ya, untuk jual lebih mahal. Tapi kalau misalnya responnya nggak bagus, kita juga perlu evaluasi. Evaluasinya bukan cuma si produknya ya, tapi evaluasi juga marketnya. Kita udah benar-benar ngasih produknya ke orang yang tepat atau belum, gitu sih. So beraninya konteksnya mesti personalize sih. Jadi kalau teman-teman misalnya punya ebook, gimana misalnya sebentar lagi akan libur akhir tahun, habis libur akhir tahun akan ada puasa, kita mau jual misalnya buku-buku resep misalnya, ada bapak-bapak yang memasak gitu, tapi kan kebutuhan sehari-hari yang memasak itu ibu-ibu, jadi targetnya jelas ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu bilang bagus, meskipun bapak-bapak bilang jelek, yang didengar yang si bapak-bapaknya. Kurang lebih konteksnya gitu sih, kalau kita lagi ngomongin berani. Nah, kalau kita pindah ke dalam konteks menaikkan harganya, kekuatan keberanian kita tadi, selain sudah yakin produknya bagus, sudah melakukan riset tadi, step-step yang tadi yang ideal, keberanian itu muncul dari respon audiens sih. Jadi kalau kita bagi-bagi, aku sarankan bagi-baginya masih banyak sih yang ragu untuk bagi-bagi itu banyak-banyak gitu. Ada yang cuma bagi 10, 20, itu opsi. Tapi pengguna Threads itu sebanyak itu teman-teman. Kalaupun kita bagi 100, kita nggak rugi karena ada bukan cuma 1000, 2000, 3000, ratusan ribu gitu. Ada jutaan orang yang akan pengguna Threads. Kita tinggal memilih apakah produk kita cocok untuk mereka semua aja sebenarnya. Gimana cara kita memarketingkannya. So, untuk berani tadi menaikkan harganya, setelah kita sudah bagi, anggaplah kalau ke kita misalnya 100, sudah 70 gitu ya. Setelah udah bagi, after kita bagi, kita minta testimoni mereka. Testimoni mereka itu yang praktikal, yang memang sesuai sama kita, langsung di-upgrade, bikin versi 2-nya. Kalau yang tadi versi 1.0, ini versi 2.0. Dibagi, setelah tadi sudah dibagi, habis itu lempar lagi ke market. Kalau teman-teman masih pengen ngasih free silahkan. Tapi kalau upgrade-nya sudah optimal, aku sarankan naikin harganya. Gitu. Naikin harganya, kalau di kita misalnya kita udah set harga itu biasanya langsung produk yang udah kita yakin itu bagus, 72.000 harganya. Produk kita yakin ini bagus kan karena kita udah explore banyak produk kita udah 100-an. Tentu banyak yang gak laku. Dan banyak gak laku ini bukan karena produknya jelek juga, karena tiap bulan ada aja collab dengan beberapa, akhirnya si produknya jarang dipromosikan gitu. Dalam konteks itu teman-teman, kalau sudah di upgrade, itulah alasan terkuat untuk berani bikin harganya 50.000 sih gitu. So lagi-lagi kalau konteksnya berani untuk menjual harga 50.000, aku yakin punya pertanyaan ini karena sudah sampai pada mindset ya, kayak oh iya kalau jual murah terus, jual receh terus, mau sampai kapan gitu. Itu dulu ininya, jawabannya untuk berani menaikkan harga sampai 50.000. Nah, untuk membungkus itu semua supaya orang merasa produknya kita worth it, memang benar-benar bisa bantu orang. Stepnya tadi, personal branding kita nyambung sama produknya. Misalnya kita dulu adalah seorang customer service di dunia perbankan, kita udah punya pengalaman tahunan. Pengalaman itu yang kita angkat, kita kasih tahu buktinya lewat konten-konten kita setiap hari. Lalu orang sudah percaya sama brandingnya kita. Ketika kita jual produk yang nyambung, orang akan support. Terus after itu konten-konten kita bikin juga masih nyambung dengan personal branding, dengan bio, dengan produk kita, dengan konten kita bikin tiap hari. Aku rasa kalau sudah di titik itu nggak ada alasan untuk nggak jual harga produknya di atas 50.000 sih. Gitu sih. Aku rasa itu sudah cukup menjawab. Paling yang pengen aku tambahkan di luar konteks berani tadi adalah saat ini orang yang baru mulai di Threads itu misalnya pengen ngaktif di Threads untuk bener-bener pengen memanfaatkan Threads untuk penghasilan tambahan lah, diproyeksikan menjadi penghasilan utama gitu kan. Itu kan visi yang kami di Kekitaan Hidup dari Karya gitu. Ada yang karena belum yakin, belum tahu harus bikin produk apa, akhirnya ikut affiliate. Barusan aku beberapa ngikutin juga sebelum aku bikin video ini, ngeliat-liat di Threads. Ada yang dulu aku tahu jualan produk sendiri, sekarang makin gencar di affiliate. Nggak ada masalah juga tentang itu.
So, balik lagi ke teman-teman, kalau tujuannya intinya gimana pun caranya, mau jual produk sendiri, jual produk orang, intinya menghasilkan banyak, apa yang tadi aku bilang 100% nggak bisa dipakai, tapi akan lebih powerful kalau produk yang diafiliatkan itu, yang di-share itu tetap sesuai sama personal branding mappingnya. Di bagian ini aku yakin akan ada perdebatan. Misalnya, oh jualannya tetap laku kok, personal brandingnya berbeda kok, terus kontennya lebih banyak, kontennya lebih banyak viral, kontennya lebih banyak viewsnya kok dari kontenmu, dari produkmu sendiri. Nah disinilah nanti akan akan berbeda jalannya. Ya anggaplah Threads ada jalan raya gitu ya, kita ada yang naik motor, ada yang naik mobil, alat transportasi lah. Ada yang naik motor, yang naik mobil, naik pesawat, naik kereta gitu. Anggaplah tujuannya sama gitu. Cara melakukannya berbeda. Tapi nanti yang menjadi penentu adalah gimana mereka bisa bertahan di tengah perjalanan. Gimana ujungnya nanti. Gitu. Contohnya kalau di kekitaan, kita gregetan pengen buru-buru dapat 10.000 followers gitu. Pengen pecahin gitu kan. Tapi after makin kesini, kebutuhan teman-teman di komunitas itu sudah terpenuhi, terus komunitasnya makin solid, itu yang buat kita tetap santai sih. Santai dalam artian adalah nggak buru-buru ngejar followers. Kalau member kita yang 270-an di grup itu, posisinya belum sama gitu. Jadi kalau di kita misalnya ada yang punya produk sudah harganya ratusan ribu, konsultasi one on one-nya udah laku banget. Ada yang baru mulai, ada yang bahkan lagi semangat mulai, habis itu hilang gitu. Tipe-tipenya banyak. So buat kami tetap coba memenuhi kebutuhan yang lagi berlari kencang, tapi kita nggak mau ninggalin yang baru mulai juga gitu. Karena banyak kok yang akhirnya setelah 3 bulan akhirnya sadar banget kalau aktif di Threads itu sepenting itu, bikin produk sepenting itu. Dan kalaupun pada akhirnya produknya belum bisa benar-benar dijual, kalau media sosialnya bisa bertumbuh, itu bisa jadi investasi dia juga ke depannya gitu. Aku udah pernah cerita, ada seorang teman, dia anggaplah orang pintar dulu waktu kuliah, terus habis sudah lulus, sudah bekerja, dia lihat temennya yang nggak sepintar itu dalam perspektif dia, kok sekarang banyak diundang jadi pembicara gitu. Setelah dilihat ya media sosialnya hidup, media sosial dia nggak hidup gitu. Sesimpel itu. So pada akhirnya sebenarnya mau berapapun harga produk teman-teman nggak ada masalah. Cuma karena aku udah ngalamin kalau jual produk 10.000, gimana kita bisa menghasilkan minimal UMR lah di akhir bulan gitu untuk teman-teman. Karena produk digital bukan kayak produk makanan yang harganya 10.000, 20, 30.000 yang dibutuhkan orang tiap hari. Kalau itu dimakan orang tiap hari gitu, ya kita jualan 5.000 juga masih aman karena kebutuhannya ada terus. Tapi kalau kita sekali misalnya kita ngomongin bootcamp yang sedang kami bikin, gimana cara bikin custom GPT, produk digital sampai bisa dijual gitu. Ya harus ngebangun kepercayaan orang gitu. Kami bikin produknya harganya 1 juta. Kenapa harga 1 juta? Karena kami jelaskan bla 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 bla. Dan orang yang beli harga 1 juta saat semuanya harganya 10.000, 20.000, 100.000. Ya karena kita udah kita udah membentuk kepercayaan gitu. Kita bantu orang nggak mikir-mikir, orang chat pribadi segala macam kita tetap bantu balas. Ada orang yang mau one on one, after one on one masih pengen diskusi di luar itu, ya kita tetap layanin. Balik lagi ke situ sih yang aku pengen tekenin. Jadi menaikkan harga berani itu sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah rumah cuma tampak depannya gitu, etalasenya. Tapi yang lebih penting adalah si pondasinya sih. Itu sih yang pengen aku note soal menaikkan harga. Karena kita pasti udah banyak nemu lah. Banyak produk yang sama, tapi harganya bisa berbeda-beda, tapi pembelinya tetap ada masing-masing. Balik lagi yang buat orang mau beli adalah karena percayanya. So, buat kita bisa dipercaya itu yang lebih matter dulu.
nanti berapapun harga yang kita bikin, kalau orang percaya itu berkualitas, pasti ngikut. Dan meskipun secara grafik tuh Threads itu harus diakui lagi turun. Turun tuh maksudnya makin banyak orang bikin produk, harganya banyak yang makin murah. Akhirnya produk itu cenderung dianggap gampang, banyak orang ngasih diskon. Jadi kalau kami mikirnya jangka panjang, gimana caranya semua, bukan nggak cuma member kekitaan, tapi semua orang yang ada di Threads yang memang benar-benar jual produk yang bagus, beneran semua bisa hidup dari karya gitu. Itu sih yang kita bayangkan. Jadi mereka join atau tidak join dengan grup kita, tapi lewat konten kita, lewat informasi yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya niatnya bisa sama-sama bertumbuh. Gitu sih paling penutup yang bisa aku bilang berkait sama berani jual harga 50.000 tadi. Kalau ada diskusi, kalau ada pertanyaan yang masih relate dengan itu, boleh drop di kolom komentar. Aku senang banget kalau kita bisa diskusi soal itu. Thank you. By the way, terima kasih untuk 55 orang yang sudah subscribe dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Semoga bisa secepatnya. Biar ini berjalan dulu, teman-teman yang dari kemarin nanya soal YouTube, ini biarkan stabil dulu, kita fokus ke Threads dulu. Once nanti Threads teman-teman sudah stabil, YouTube-nya kita juga stabil, kita bakal mobil lewat. Kita bakal buka-bukaan lagi kok soal knowledge-nya. Itu aja. Thank you teman-teman. Senang bisa berbagi. Pasti bermanfaat.